sungguh tak berarti bila Tuhan tak mendampingi. Segalanya jadi tak pasti bila kita terus ingkar kasih-Nya. Baik, selamat pagi buat Bapak Ibu Guru, juga anak didik kami yang terkasih, serta orang tua anak didik kami. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Baik para Bapak Ibu, juga anak-anak kami, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita lebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur Tuhan kami haturkan kehadapan-Mu atas rahmat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat mendengarkan firman-Mu untuk menjadi santapan rohani dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunkan segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kiranya firman-Mu itu menjadi santapan rohani, menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Renungan buat kita pada pagi hari ini yaitu dari Markus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, pada Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian, renungan kita pada pagi hari ini yaitu yang menonjol di sana adalah mengenai kata najis. Kita tahu apa arti kata najis. Najis itu kotor, tidak bersih. Nah, tadi dikatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ini itu tidak menajiskan kita. Karena misalnya kita makan nasi
lalu masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, diproses di perut, nanti sisanya akan keluar ke jambatan. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita ini yang tidak mengena di hati seseorang, yang membuat orang lain misalnya merasa tersinggung, merasa tidak enak, dan juga apa yang keluar dari mulut kita ini yang tidak baik itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang najis. Nah, jadi sekarang ditekankan kepada kita, mari kita berbuat terhadap sesama kita, perbuatlah yang baik. Ya, kalau yang baik kau perbuat berarti itu tidak najis. Tetapi kalau kau melakukan kejahatan, mencuri, mencemoohkan orang lain, timbul dengki, timbul iri hati, dan perzinahan dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak kami sering berbaur dengan anak-anak tetangga, sering kamu nakal kepada orang lain, itulah yang dikatakan dengan najis. Jadi untuk itu mari kita menghindari hal-hal yang najis supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan. Mari kita memurnikan hati kita. Ya nak ya, perbuatlah yang baik terhadap adikmu, terhadap sesamamu, terhadap orang tuamu, berbicara yang sopan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan kita melakukan yang tidak benar. Nah, baik, sampai di sini renungan kita, mari kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah Tuhan, dampingilah kami di setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami benar-benar tidak melakukan hal-hal yang najis di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, urapi kami, sehingga kami dapat membuahkan hasil yang baik melalui perbuatan, melalui ucapan kami, sebab itulah yang dikehendaki oleh sesama kami, juga yang Kau kehendaki. Untuk itu kami serahkan jiwa raga kami dalam perjalanan hidup kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami supaya kami dapat berbuat yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh saudara-saudara kami, berikan kami yang terbaik Tuhan, kasihanilah kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.